Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kamu? Iya, kamu yang dulu kalau nonton layar tancep pulangnya ketakutan. Gimana, udah jadi manusia paling berani di muka bumi belum? Kali ini Mimin mau ajak kalian semua untuk menonton sebuah film berjudul Santet, Ilmu Pelebur Nyawa. Sebuah film yang dibintangi oleh Susana, menceritakan seorang wanita bernama Katemi yang suaminya dibunuh oleh seseorang bernama Bisman. Bagaimana Katemi membalas kematian suaminya itu? Langsung ajalah mas bro, kita uak-uak filmnya. Film diawali dengan adegan di sebuah bar milik seorang pria bernama Bisman yang diperankan oleh Jagat Kirana. Ini dia bebegiknya mas bro. Tak berapa lama salah satu anak buahnya datang memberitahu kalau istrinya yang sedang sakit memanggil. Dasar penyakitan. Wanita yang bernama Parni ini mengeluh kalau dadanya sakit dan minta dipanggilkan mantri. Tapi Bisman yang sudah bosan dengan istrinya yang sakit-sakitan itu beralasan kalau hari sudah malam pasti Pak Mantri sudah tidur. Dia pun berinisiatif mencarikan obat untuk istrinya. Tapi ini mah obat nyamuk cair mas bro. Sepertinya Bisman memang sengaja ingin istrinya itu mati. Dia pun bergegas kembali ke kamar dengan membawa segelas obat nyamuk cair yang sekilas mirip tehnya Neng Sri. Obat apa ini mas? Obat supaya kau tidur nyenyak. Tanpa curiga Parni pun menenggak habis cairan itu. Kemudian melanjutkan tidurnya. Sementara Bisman kembali melanjutkan kongkonya. Bisman dikenal sebagai juragan tajir. Dia membuka usaha maksiat di rumahnya. Selain digunakan untuk tempat berjudi, rumahnya juga menyediakan layanan servis esek-esek untuk pria hidung belang dan kesepian macam Mimin. Tapi itu dulu sih, sekarang alhamdulillah udah tobat. Bisman mulai menebar fitnah. Dia merasa kalau istrinya disantet oleh seorang guru agama bernama Sarma. Tak lama seorang wanita datang memberitahu kalau Parni mengalami kejang-kejang. Dibantu anak buahnya, Bisman coba menenangkan istrinya yang terus berontak. Beberapa saat kemudian wanita itu pun tewas. Dia kena santet. Kalau begitu kita harus adakan pembalasan juragan. Bunuh guru agama itu. Sementara itu di tempat terpisah terlihat seorang pria bernama Sarma sedang mengaji bersama para muridnya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Bisman bersama para penduduk. Dia mengatakan kalau kedatangannya adalah untuk membalas dendam atas kematian istrinya yang sudah dia santet. Tapi guru agama ini menyangkal tuduhan itu. Aku guru agama. Aku mengutuk ilmu hitam itu, termasuk usaha maksiatmu. Tutup mulutmu. Mungkin inilah yang menjadi alasan Bisman memfitnah Ustadz Sarma dan ingin menyingkirkannya. Wanita ini adalah istri Ustadz Sarma bernama Katemi. Katemi meminta mereka meninggalkan rumahnya karena tuduhan itu hanya fitnah. Tapi Bisman yang sifatnya sejelek wajahnya itu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ustadz Sarma dan membunuhnya. Sementara penduduk yang sudah terkena hasutan Bisman makin beringas. Bukannya menolong guru agama itu, mereka justru ikut-ikutan mengarak Ustadz Sarma. Mereka kemudian mengikat Ustadz Sarma dan menyiramnya dengan bensin. Letakkan di sini. Dari kejauhan Katemi hanya bisa berteriak dan mengutuk kekejaman si bebegik daglok Bisman. Tiba-tiba saja lelaki itu sudah muncul di belakang Katemi, kemudian menyeretnya dan ingin memperkosanya. Kau harus jadi istriku sekarang. Kau jahat Bisman, laki-laki terkutuk. Kau fitnah suamiku. Kau bunuh dia supaya kamu bisa mengawini saya, bukan? Iya, karena aku mencintaimu, Katemi. Rupanya kecantikan Katemi juga menjadi alasan Bisman membunuh guru agama itu agar bisa menikahinya. Bisman yang udah sepanang melihat kecantikan Katemi langsung aja main sosor. Dengan sekuat tenaga Katemi mendorong tubuh pria itu kemudian melarikan diri. Hingga akhirnya Katemi sampai di sebuah gua. Beberapa saat kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan sosok buaya berkepala manusia dari dalam air. Siapakah yang putri ini? Orang-orang memanggilku Nyi Angker, si Ratu Santet.
Dialah Nyi Angker, si Ratu Santet. Wanita siluman itu meminta Katemi untuk menjadi muridnya. Tapi Katemi menolak dan pergi meninggalkan Nyi Angker. Baru beberapa langkah, Katemi merasakan sakit pada bagian kakinya. Tiba-tiba saja mengeluarkan benjolan yang mencijikan. Ampun, Eyang. Melihat kesaktian Nyi Angker, akhirnya Katemi bersedia menjadi muridnya demi membalas kematian suaminya. Nyi Angker memberi 3 syarat agar Katemi bisa menguasai semua ilmunya, yaitu memakan ari-ari bayi yang baru lahir, berendam di muara yang dipenuhi buaya, dan yang terakhir adalah Katemi harus berjalan keliling kampung pada saat bulan purnama dengan bertelanjang bulat. Mantap. Keesokan harinya kepala desa Karangsetan yang bernama Markum mendatangi Bisman. Kepala desa itu mengingatkan kalau Bisman telah membunuh orang yang tidak berdosa. Menurutnya Bisman takut pada Ustadz Sarma karena hanya dia yang berani menentang usaha maksiat Bisman di desanya. Kau takut pada Sarma karena dialah satu-satunya yang berani menentang usahamu ini. Karena itulah Bisman sengaja menyebar fitnah kalau istrinya mati disantet Ustadz Sarma. Setelah memperingati Bisman, kepala desa itu pun Kau pergi. akan dituntut oleh hukum. Kamu Nggak ngamar, Pak. Malam berikutnya di sebuah rumah terlihat seorang wanita yang akan melahirkan. Mereka tidak menyadari kalau di luar Katemi sudah mengawasi. Tak berapa lama si perempuan pun melahirkan. Ayo, yang kuat. Kemudian dia menyimpan ari-ari bayi itu di belakang rumah. Saat si wanita masuk, Katemi bergegas mengambilnya. Ari-arinya hilang, Nak. Jangan-jangan si hitam yang gondol tuh? Sementara itu terlihat Katemi berhasil membawa ari-ari bayi dan menemui Nyi Angker yang sudah berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Kemudian wanita siluman itu menyuruh Katemi untuk menyantap ari-ari yang masih segar itu tanpa perlu bumbu, apalagi nambahin kecap sama saus. Malam berikutnya Katemi menjalani syarat kedua, yaitu berendam di rawa yang banyak dihuni oleh buaya. Dari kejauhan terlihat anak buah Bisman yang sedang mencari ikan. Mereka heran dan penasaran malam-malam ada wanita mandi di tengah rawa. Sialan, itu kan Katemi. Dia bukannya mandi, tapi sudah bertapa, tahu? Dasar perempuan santet. Tahu kalau wanita itu adalah Katemi, mereka berniat menangkapnya. Kemudian inilah yang terjadi, Mas Bro. Tak berapa lama Katemi muncul dari dalam air, sedangkan kedua orang tadi tewas mengenaskan. Keesokan harinya, Bisman bersama warga kampung mendatangi kantor kepala desa dengan membawa kedua mayat anak buahnya. Bebegik Dagluk itu meminta pertanggungjawaban Pak Markum selaku kepala desa karena terlalu lambat menangkap Katemi, sehingga dua anak buahnya menjadi korban santetnya. Pak Markum meminta kepada warganya untuk tidak gegabah dalam bertindak sebelum ada bukti. santet hanya bisa ditumpas dengan ilmu agama. Makamkanlah mayat saudara Pak Un dan Kujali. Marilah waspada. Malam harinya saat Bokir dan Dorman patroli keliling kampung, mereka melihat Katemi yang sedang berjalan santuy tanpa busana. Apa gua nggak salah lihat, Mang? Itu perempuan apa? Hati saya penasaran. Ayo ikutin. Karena curiga, mereka berdua mengikuti wanita itu hingga akhirnya mereka melihat Katemi masuk ke sebuah jamban. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian inilah yang terjadi, Mas Bro. Siapa yang berani sama gue? Ayo gue lawan, maju lo! Ampun, Dik. Gua nggak sengaja. Ternyata wanita yang mereka tangkap adalah Mbok Siti, istrinya si Abang Bokir. Setelah berhasil menyelesaikan 3 syarat dari Nyi Angker, Ratu Santet itu mulai melakukan ritual untuk menurunkan semua ilmunya pada Katemi. Ilmuku telah merasuk ke dalam dirimu. Sekarang kau telah menjadi wanita santet. Pemuda ini bernama Ahmad Pramuja, anak lelaki kepala desa yang pulang dari pondok pesantren. Sepertinya kepulangan pemuda itu disambut hangat oleh warga desa, tapi tidak dengan Bisman dan anak buahnya.
Mereka merasa kedatangan Pramuja hanya akan menambah penghalang Bisman yang ingin menjadi kepala desa. Anak kepala desa itu sudah datang. Dia pun bisa menjadi penghalang jalannya usaha kita. Tapi bagaimana caranya, Bos? Goblok! Ini tugas kalian untuk memikirkannya. Malam harinya Katemi mulai melakukan aksi balas dendam. Satu persatu dia mendatangi mereka yang terlibat dalam pembunuhan suaminya. Dimulai dengan lelaki ini yang kebelet pipis karena kebanyakan nenggak tuak. Dia tidak menyadari kalau Katemi sedang mengawasinya dan bersiap menyerang. Mendengar orang berteriak kesakitan, mereka yang sedang asik judi dan joget pun berhamburan keluar. Terlihat si pria ini memegangi anunya. Tak berapa lama anunya pun membesar. Akhirnya, dor, meledak seperti balon hijau. Keesokan harinya terlihat Pak Markum sepulang dari kantor kecamatan untuk melaporkan kondisi desanya. Dia sudah ditunggu oleh anak buah Bisman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada apa ini? Kakak boleh ingin bicara, Pak? Begini, Pak. Malamnya mereka pun bertemu. Lelaki yang kumisnya mirip pagar musola ini mengatakan kalau mereka sebenarnya sudah muak dengan kelakuan Bisman dan ingin membunuhnya. Itu mereka lakukan karena Bisman berniat membunuh Pak Markum. Sebelum itu terjadi, mereka akan lebih dulu membunuh juraganya. Justru itu, kami ingin membunuhnya lebih dulu. Aku curiga mendengarnya. Saat mereka asik ngobrol, salah seorang memasukkan serbuk putih ke dalam kopi kepala desa itu. Diminum dulu kopinya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Tiba-tiba saja, Pak Markum merasakan sakit di kepala dan perutnya. Dia pun berpamitan pulang. Mau ikuti dia. Beres. Akhirnya kepala desa itu sampai juga di depan rumahnya. Kemudian dia ambruk. Tak berapa lama istri dan anaknya pun keluar. Mereka terkejut melihat kondisi lelaki itu. Pramuja menyuruh Dorman untuk memanggil Pak Mantri. Tadi bapak pergi belum apa-apa. Kok sekarang jadi begini? Pak! Setelah yakin kepala desa itu mati, si kunyuk ini pun bergegas pergi ke rumah Bisman untuk memberitahu berita menggembirakan itu. Dia tidak menyadari kalau Katemi sudah menunggunya. Tak berapa lama Bisman pun keluar. Melihat kondisi mayat anak buahnya, tampak sekali ketakutan di wajahnya. Perutnya tiba-tiba membesar dan lagi-lagi duar. Kali ini seperti balon merah yang meledak. Itu Katemi. Laknat, tangkap perempuan itu. Ayo cepat. Keesokan harinya saat pemakaman kepala desa, terlihat Bisman macam kayak orang bener aja mas bro. Pakai jas dan ngasih sambutan. Dia lagi-lagi memfitnah kalau kepala desa mati karena santet dari Katemi. Bisman meminta semua warga desa untuk mencari Katemi dan juga Nyi Angker. Kemudian dia mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi kepala desa menggantikan Pak Markum. Untuk sementara, izinkanlah saya mengambil alih pimpinan desa kita ini. Setujukah saudara-saudara jika saya dipilih menjadi kades desa ini? Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana? Setuju? Ayo. Setuju! Besoknya Bisman memerintahkan anak buahnya dan warga desa ke hutan larangan untuk menangkap Katemi. Melihat masa sudah begitu bernafsu menghabisi Katemi, Pramuja pun turun tangan untuk menenangkan warga desa. Sabar, saudara-saudara. Sabar. Ya, tenang. Biar wanita ini diusut oleh yang berwenang. Akhirnya Katemi bersedia ikut mereka untuk dihadapkan pada Bisman. Pramuja meminta Katemi diinterogasi di tempat terbuka, bukan di rumahnya Bisman. Permintaanmu dipenuhi, tapi biarkan dia beristirahat dulu. Bawa dia ke dalam. Setelah Katemi masuk, Bisman meminta semua warga desa untuk membubarkan diri. Begitu juga dengan Pramuja. Malamnya Bisman kembali merayu Katemi. Rupanya Bebegik Dagluk itu masih penasaran dengan kemolekan tubuh Katemi. Aku sekarang di hadapanmu
Lakukanlah apa yang kau pendam dalam khayalmu. Kau sungguh-sungguh. Ya. Beberapa saat kemudian wajah Bisman berubah menjadi serigala. Babi. Serigala. Serigala apa babi sih? Mendengar teriakan juraganya di dalam kamar, anak buahnya curiga karena teriakannya bukan teriakan orang yang lagi nganu. Sementara Bisman masih terus berteriak kesakitan, Katemi bergegas pergi meninggalkan bebegik daglok itu. Hoi, perempuan itu kabur. Cepat, lari. Hai, ada apa dengan kalian? Tapi perempuan saya itu kabur. Bisman jadi serigala. Mendengar kalau Bisman menjadi serigala, Pramuja ikutan penasaran. Dia pun bergegas menuju rumah Bisman. Bisman masih terus berteriak dan ngamuk tak terkendali. Tiba-tiba salah satu anak buahnya ikutan kelojotan. Dia seperti menahan kesakitan dan mengeluarkan belut dari kupingnya. Beberapa saat kemudian terlihat dua bola api terbang mengarah ke Bisman yang berteriak ketakutan. Dan Bisman pun si juragan buruk rupa tewas. Diam-diam Pramuja pergi menemui Katemi. Pramuja tidak menyangka kalau janda seorang kiai bersekutu dengan setan. Pramuja meminta Katemi untuk bertobat dan meninggalkan ilmu sesat itu. Kembalilah ke jalannya. Kembalilah pula kau ke masyarakatmu. Aku akan membantumu. Terima kasih Pramuja. Aku akan meninggalkan ilmu hitam ini dan bertaubat kepada Allah. Tidak. Tiba-tiba Nyi Angker muncul. Dia meminta Pramuja untuk tidak mempengaruhi Katemi yang sudah menjadi muridnya. Tapi Katemi berkeras kalau dia ingin meninggalkan ilmu santet itu jika dendamnya sudah terbalas. Demi muridku, kau harus kubunuh. Apa? Mereka pun bertarung adu kesaktian, Mas Bro. Tunjukkan wujudmu, Nyi Angker. Akhirnya Pramuja berhasil membinasakan Ratu Santet itu. Tak berapa lama, warga desa pun berdatangan bersama polisi. Setelah Nyi Angker tewas, Katemi bertobat dan kembali ke masyarakat. Film pun selesai, Mas Bro. Demikianlah salah satu sequel film santet yang dibintangi oleh ratu film horor Susana. Semoga bisa membawa teman-teman semua ke memori di mana film Susana menjadi film yang paling menakutkan dan menyeramkan. Sekian dari Mimin Sukimin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film santet selanjutnya. Ingat, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Kru, ku kru, empuk jeru.